Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jayadi Ahmad ini ya teman-teman. Masih membahas tentang tips dan triks dan bagaimana cara berbisnis ayam kampung yang benar, bagaimana cara memelihara ayam kampung yang benar. Di sini akan membahas semuanya ilmu-ilmu yang tentang saya pelajari dari 2011 sampai sekarang ini ya teman-teman. Di sini saya akan mengasih tahu kepada Anda dulu analisa bagaimana tingkat kerugian itu dan tingkat kematangan dan tingkat kesuksesan bagi pemula maupun penengah ya teman-teman. Karena banyak keluhan, maka di sini saya akan membahasnya secara detail teman-teman. Sangat jarang orang membahas dengan detail ya teman-teman, dengan asal-asalan. Nah di sini kalian bisa sambil menikmati dan memanjakan mata Anda dengan ayam-ayam kampung saya. Nah ini teman-teman sudah berusia 2 bulan ya teman-teman. 2 bulan ini teman-teman sudah seperti ini ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat semua segar-segar ya teman-teman, nggak ada yang loyo ayamnya teman-teman. Ini masih ada ya di sebelah sana teman-teman, nanti saya tunjukkan. Nah di sini saya akan membahas dulu bagaimana modal awal untuk terjun bisnis ke ayam kampung. Nah di situ sebenarnya teman-teman saya untuk memberikan analisa dulu kepada Anda, pandangan untuk pemula ya teman-teman. Itu sebenarnya Anda mempunyai uang minimal itu 500.000, kalian sudah bisa itu bonus kandang dan juga indukan serta apa? Serta sang jantan ya teman-teman. Kalian akan mendapatkan itu. Nah, lalu bagaimana Bang? Jadi bisa kok dapat jantan, betina dan juga kandang dengan modal 500.000. Nah, di sini saya akan membahasnya nanti, teman-teman, tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini agar berkembang. Teman-teman, dan nyalakan loncengnya. Berlangganan itu gratis, teman-teman. Enggak ada kapan lagi Anda akan mendapatkan ini ilmu kalau tidak berlangganan di channel ini, karena channel ini akan membahas tips dan triks bagaimana agar berbisnis ayam kampung itu sukses. Atau saya bilang di video sebelumnya, tingkat kematian dan tingkat kerugian itu 1% itu hanya maksimal 90%. Nah untung ini bukan replika, bukan super copy dan juga bukan abal-abal, tapi ini sesuai yang saya alami sejak 2011 sampai sekarang. Nah saya di sini mau bercerita sedikit dulu teman-teman. Sebenarnya saya juga pernah ya waktu itu 2011 itu sembari, kalau bahasa Banjar itu mengaron ya, memeliharakan orang dan sambil juga di samping saya piara juga teman-teman. Banyak orang yang bilang dan banyak orang yang terjun ke dunia bisnis ayam kampung itu teman-teman asal-asalan. Nah di sini saya tekankan ya teman-teman, kalian jangan asal-asalan ya teman-teman. Kalau kalian asal-asalan maka akibatnya akan fatal. Apalagi bagi pemula itu sedikit kecewa ya teman-teman. Nah kalau Anda asal-asalan teman-teman terjun ke bisnis ayam kampung ini, maka jangan Anda kira mendapatkan untung, yang ada buntung teman-teman, karena itu sudah saya alami. Makanya di sini saya akan memberitahukan kepada Anda bagaimana ya caranya agar kalian sukses juga seperti saya ya teman-teman. Nah di video sebelumnya saya sudah ceritakan yang tentang lahan yang punya saya ini di sini teman-teman, itu kurang lebih 5 borongan ya teman-teman, atau 500 meter persegi ya gitu. Tapi di sini saya cuma sedikit aja yang punya ayamnya, kurang lebih itu saya nggak hitung, kurang lebih 50 ekor lah teman-teman. Di video sebelumnya itu juga sudah saya usut ya teman-teman, dan saya konsol berikan kepada Anda. Nah kali ini saya sesuai janji saya akan membahas tentang masalah kandang ya teman-teman. Itu berapa biayanya Bang? Nah di sini saya akan jawab, tapi terlebih dahulu kalian jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Nah saya juga tekankan kepada Anda, saya lanjutkan pembicaraan tadi, kalau Anda asal-asalan tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar untuk bisnis ayam kampung, asal-asalan, maka tingkat potensi kemungkinan kerugian itu 99% teman-teman. Bukan untung yang didapatkan 99%, malah buntung. Nah kalian bisa lihat teman-teman ayam ini. Nah, ini usia 2 bulan teman-teman, ini segar semua, nggak ada yang sakit teman-teman.
Ini jumlahnya kemarin tuh sebenarnya 14 yang saya ceritakan kepada kalian di video sebelumnya, tapi itu karena apa, mati dadakan teman-teman. Saya itu nggak tahu ya, teman-teman, mungkin saya keluar kota nggak memberi apa kemarin tuh. Nah, sesuai cerita saya di 2011 kemarin, saya masih sedikit memeliharakan punya orang, dan di sebelah saya juga mempunyai ayam itu teman-teman, sekitar 23 ekor waktu itu ya. Dan saya praktikkan perlahan-perlahan ya teman-teman, padahal ilmu itu belum bahasa dalam bahasa dalam peternakan 1% pun ilmu yang saya dapat untuk di bidang peternakan khusus ayam itu tidak ada lagi teman-teman. Tapi saya mencoba berani, hanya modal tekad, nekat, dan semangat, juga mental dipersiapkan itu tidak cukup teman-teman. Itu hanya untuk menyatakan jati diri kepada seseorang agar hidup itu bisa berubah. Tapi bukan seperti itu caranya teman-teman. Makanya sudah saya tekankan kepada teman, untuk memulai bisnis semua orang itu bisa untuk berbisnis, tetapi ilmu yang modal untuk mengelola bisnis apakah sudah matang atau setengah matang. Nah, kalau kalian setengah matang jangan tempur teman-teman. Makanya tontonlah video ini sampai habis, matangkanlah atau di atas pada matang itu harus super matang teman-teman. Nah, setelah itu saya mempunyai 23 ekor ayamnya teman-teman. Kebetulan waktu 2011 itu, setelah usia ayam saya menjelang 5 bulan itu agak besar teman-teman. Tapi di sana itu waktu itu musim penghujan. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan memberikan juga pada Anda di saat musim hujan bagaimana cara menanggulangi ayam itu agar tidak sakit dan tahan terhadap segala macam penyakit. Nanti di video selanjutnya ya teman-teman, itu akan saya bahas. Di sini saya akan cuma membahas cerita saya dan tentang analisa untuk pemula, untuk memulai bisnis ayam kampung. Nah, saya tekankan kepada Anda lagi ya teman-teman, kalau Anda benar-benar ingin menggeluti teman-teman di bidang bisnis peternakan ayam kampung ini teman-teman, kalian harus bersabar selama 1 tahun ya teman-teman. Kecuali kalau Anda punya banyak modal, itu bukan pembisnis namanya teman-teman, itu hanya untuk usut-usut bisnis ya teman-teman, atau dibilang aset bisnis atau sambil-sambilan. Nah, setelah itu saya mempunyai 23 ekor ayam tadi teman-teman. Itu waktu itu saya campur ya, ada ayam serama dan ayam broiler dan juga ayam kampung ini teman-teman. Ternyata saya itu waktu itu ya tidak saya keluarkan musim hujan itu, orang bilang itu cuma dari mulut ke mulut, bukan dari ilmu, bukan dari profesor yang punya peternakan ini ya teman-teman. Setelah itu bilang orang, kalau musim penghujan ayam itu cuma taruh di kandang, nggak usah dikeluarin. Nah teman-teman, saya tekankan lagi, itu sungguh tidak benar. Di musim penghujan kalian kasih makan, kalian kasih obat dan vaksin serta obat-obat yang penangkal agar rentan penyakit itu blur ya, atau menjauh penyakit itu tidak benar. Tapi itu menurut saya teman-teman, dan itu sudah saya praktikkan. Ternyata alhasil setelah saya musim penghujan tadi, ayam itu pun saya selalu nggak keluarin, cuma kasih makan, kasih obat-obatan tadi, dan minum-minuman vitamin ya teman-teman. Ternyata ayam saya itu per hari itu 1, ada yang 2 mati. Lalu selama seminggu itu tersisa 4 ekor teman-teman. Untung saya tidak banyak. Nah, di situ pun saya mengeluarkan biaya kurang lebih 500.000 waktu itu ya teman-teman, 2011 itu. Dan di situ saya langsung agak sedikit down ya teman-teman, agak sedikit mentah untuk berbisnis lagi di ayam kampung. Tapi saya di situ nggak patah semangat, langsung saya majukan. Nah, ilmu dan intinya tadi teman-teman, jangan asal-asalan memulai bisnis ayam kampung kalau tidak mempunyai ilmu yang matang dan tidak mempunyai analisa yang cukup ya teman-teman, baik itu segi kandang, segi pakan ya teman-teman. Tapi banyak juga orang bilang, ini orang bilang bukan kata saya teman-teman, untuk berbisnis ayam kampung itu dengan sistem umbaran. Sistem umbaran itu seperti ini ya teman-teman, di lapas itu jangan, karena itu mereka akan rentan terhadap penyakit ya teman-teman.
Nah teman-teman, sebenarnya banyak sekali ya tips dan triks berbisnis ayam kampung, cara menunggangi penyakit, cara memberikan vitamin dari yang alami dan lain-lain, itu banyak ya teman-teman. Makanya di sini saya akan membahas selalu teman-teman. Nah sesuai janji saya, mari kita akan kelola ini ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, sedikit saya berikan cuplikan ini sekitar, nah ayam seperti ini sudah sekitar 1 minggu ya teman-teman. Ini sebenarnya sisa 5 hari atau 3 hari itu sudah bisa untuk misah ya teman-teman. Nah ciri-ciri ayam itu mau memisahkan sang anak itu nanti saya akan saya akan berikan kepada Anda. Kalau seperti itu, ayam itu sudah siap untuk dipisahkan sama sang anak ya teman-teman. Sang induk itu siap untuk dipisahkan bersama sang anak, dan sang anak siap berpisah untuk sama sang induk. Nanti di video selanjutnya itu saya akan bahas teman-teman. Nah oke, saya akan memberikan analisa kepada Anda ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ya di sini ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat kandang dengan berukuran seperti ini ya teman-teman. Ini saya kasih tahu kepada Anda dulu ya. Nah lihat di dalamnya kandang seperti ini berukuran untuk yang di atas 3 bulan ya teman-teman, sudah menginjak dewasa. 4 bulan ini sudah cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk usia 4 bulan ke atas ya teman-teman, sampai seterusnya. Ini dengan berukuran seperti ini bisa menampung maksimal itu 25 ekor ya teman-teman, dan minimal itu 15 ekor. Nah teman-teman, seperti ini ya, sudah cukup jelas. Kita beralih lagi ke samping kanan. Nah ini di samping kanan ini teman-teman, nah kalian bisa lihat, nah seperti ini juga enggak kurang sama yang di sebelah tadi, sama ya teman-teman. Ini bisa menampung maksimal 25 ekor, jangan sampai teman-teman. Nah saya tekankan kepada Anda lagi teman-teman, bagi bisnis pemula jangan sampai juga kotoran-kotoran ayam itu lebih dari 1 minggu nggak dibersihkan. Nah teman-teman, saya 3 hari sudah saya bersihkan, dan maksimal itu 3 hari teman-teman. Nah lalu di usia untuk di bawah 3 bulan atau di bawah dewasa teman-teman, cukup kalian berukuran seperti ini ya. Nah dengan berukuran seperti ini sudah bisa menampung untuk ayam yang baru menetes ya teman-teman. Itu usia di bawah 1 bulan ya, bisa menampung 100 ekor. Nah teman-teman, tapi ini untuk khusus yang untuk memisah ya teman-teman, untuk memisahkan dengan induknya. Nah dengan kapasitas seperti ini ya, ini bermodalkan cuma 50.000 ya teman-teman, dan yang di sebelah tadi itu bermodalkan kurang lebih 50.000 juga ya teman-teman. Nah kalau untuk kandang kalian cukup seperti ini untuk ini ya teman-teman, dan yang bekas-bekas papan-papan seperti bekas-bekas ini ya teman-teman, ini sudah cukup. Nah itu tadi ya, karena modal itu teman-teman sesuai janji saya akan berikan modal kurang lebih tadi ya teman-teman. Kalau Anda punya uang 500.000, bangunlah bisnis ayam kampung, kembangkanlah dan ramaikanlah sesana itu teman-teman. Nah saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang pendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya saya akan memberi lagi dan membahas lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bagi peternakan ayam kampung Indonesia Raya.